di sini saya akan menjelaskan tentang zaman Megalitikum. Pada dasarnya, kata Megalitikum sendiri berasal dari gabungan antara dua kata dalam bahasa Yunani. Kata tersebut ialah mega yang memiliki arti besar dan litik yang berartikan batu. Sementara akhiran kum mengacu kepada istilah periode atau zaman. Oleh karena itu, Megalitikum sendiri secara kasar dapat diterjemahkan sebagai zaman batu besar. Hal ini mengacu kepada banyaknya benda keseharian yang terbuat dari bahan dasar batu, serta memiliki ukuran besar ditemukan pada zaman tersebut. Selanjutnya, benda peninggalan zaman Megalitikum. Periode Megalitikum sendiri sudah terjadi sekitar 3.500 sampai dengan 1.000 tahun sebelum Masehi. Meskipun demikian, jejak dari masyarakat yang hidup pada zaman Megalitikum masih dapat ditemukan di masa sekarang. Salah satunya adalah melalui benda-benda peninggalannya. Selanjutnya ada menhir, merupakan batu patahan berukuran besar yang dipahat oleh manusia pada masa lampau. Menhir menjadi salah satu peninggalan zaman Megalitikum yang paling banyak ditemukan di berbagai macam belahan dunia, mulai dari Eropa, Asia, hingga Afrika. Sebenarnya belum diketahui pasti alasan dibalik terciptanya menhir pada zaman Megalitikum. Beberapa ilmuwan percaya kalau menhir digunakan oleh manusia di masa tersebut untuk beribadah dan melakukan berbagai ritual keagamaan. Beberapa menhir juga dikabarkan dibuat untuk menandakan makam seseorang. Ini saya akan melanjutkan penjelasan dari Dina Aulia yang berkelanjutan ke monolit. Seperti yang kita ketahui, monolit serupa dengan menhir, merupakan satu batu ukuran besar yang juga ditemukan sebagai bukti adanya peradaban di zaman Megalitikum. Yang membedakan antara menhir dan monolit ialah menhir merupakan satu pahatan manusia, sementara monolit adalah batu alami yang terbentuk dari fenomena alam. Fenomena alam yang dimaksud bisa juga berupa abrasi, yakni kikisan karena air laut atau erosi, yaitu kikisan akibat angin. Tapi layaknya menhir, monolit pada zaman Megalitikum juga dipercaya banyak peneliti berfungsi sebagai benda ritual kepercayaan masa lampau dan lokasi makam masyarakat. Yang ketiga yaitu dolmen. Dolmen merupakan batu pahatan manusia pada zaman Megalitikum yang terdiri dari beberapa buah batu penyangga di bawahnya, dan satu batu lainnya diletakkan di atas batu-batu penyangga secara horizontal. Dolmen memiliki ukuran yang cukup besar sehingga seseorang bisa masuk ke bawahnya. Meskipun bentuknya terlihat seperti dipahat, masih menjadi misteri terkait bagaimana manusia bisa memahat batu berukuran sebesar itu. Menurut peneliti, dolmen digunakan sebagai pintu masuk dari sebuah makam manusia. Hal ini dispekulasikan karena banyak kerangka manusia kuno yang ditemukan di dekat dolmen. Trilit. Trilit serupa dengan dolmen, juga merupakan susunan batu. Tetapi jika dolmen biasa terdiri dari banyak batu, trilit hanya terdiri dari 3 batu saja. 2 batu di bawah merupakan penyangga untuk salah satu batu di atas yang sama seperti dolmen, diposisikan secara horizontal. Lagi-lagi masih menjadi misteri terkait bagaimana manusia pada zaman Megalitikum bisa membentuk sebuah trilit. Terlebih ukuran trilit yang lebih besar dibandingkan dolmen, sehingga untuk membuatnya pasti tidak mudah. Trilit dipercaya oleh ilmuwan sebagai lokasi pengadaan ritual. Jadi kita akan membahas tentang sarkofagus. Sarkofagus adalah batu pahatan yang berfungsi untuk menaruh jasad manusia di dalamnya. Penciptaan sarkofagus sendiri bertujuan agar seseorang di zaman Megalitikum tidak perlu menggali tanah untuk memakamkan seseorang. Meskipun begitu, ada juga sarkofagus yang ditemukan di dalam tanah. Di era modern, khususnya pada abad
ke-17 sampai dengan abad ke-19. Sarkofagus sendiri dipakai untuk memakamkan seseorang dengan status sosial yang tinggi. Belum diketahui pasti apakah hal yang sama berlaku juga terhadap masyarakat zaman Megalitikum. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memperjelaskan tentang cinta atau kubur batu. Cinta yang juga memiliki nama lokal, kubur batu, adalah semacam peti mati yang terbuat dari batu untuk menyimpan jasadnya. Fungsinya, benda ini sebenarnya sama seperti sarkofagus, tetapi terdapat perbedaan desain yang cukup mencolok di antara keduanya. Sekian.